sebetulnya didesain apa enggak sih cerita panjang ini gitu kira-kira. Pak Jokowi sebetulnya tidak butuh isu ini ya, karena secara popularitas beliau. Dan selain Bung Aji, melalui sambungan virtual juga telah bergabung Direktur Eksekutif Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bung Ray. Halo, selamat malam, Bung Ray. Malam, Bung. Oke, Bung Ray, ini saya di studio bersama Bung Aji Alfarabi dari LSI Indonesia. Malam, Bang Ray. Tadi sudah dibahas bahwa ya disimpulkan paling banyak responden yang disurvei oleh LSI 76,4% tidak percaya sebenarnya dengan isu ini, dan terbanyak itu yang percaya, yang tidak percaya itu di perkotaan ya. Yang di perkotaan, yang masyarakatnya juga terdidik, punya intelijensi yang baik, dan juga punya apa namanya tipikal kritis, masyarakat yang kritis. Anda punya catatan soal ini, Bung Ray? Ya, apa ya catatannya? Itu kan survei ya. Kalau survei ya paling kita lihat metodologinya kayak apa dan sebagainya gitu. Kalau hasilnya ya itulah yang mengemuka ya. Nah, cuma yang agak kepikiran sama saya ya gitu. Ini kasus tidak dipercaya oleh publik ya. Mayoritas tadi ada sekitar 74% ya. 74,6 ya. Maaf saya ralat. Ya. Tapi pemberitaannya paling panjang sepanjang sejarah. Tidak percaya tapi paling panjang dibahas ya? Iya, dan paling banyak penontonnya dan paling banyak juga ratingnya gitu loh. Jadi, gimana kita menjelaskannya ya? Oke, jadi gitu. kalau... Jadi, jangan-jangan masyarakat kita ini makin senang membaca apa yang dia nggak percaya gitu loh. Oh, tapi begini Bung Ray, alih-alih menyalahkan masyarakat, apakah isu ini juga justru dikelola dengan baik oleh yang katanya dibilang geng Solo? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dikelola atau tidak gitu. Tapi kalau sejauh ini yang saya lihat, natural aja tuh. Masyarakat ada semacam penasaran gitu loh. Ini ujungnya kemana, ini akhirnya kemana, ini kok jadinya begini dan sebagainya gitu. Makanya di tengah ketidakpercayaan mereka, tapi justru tingkat keinginan tahuannya tinggi sekali gitu. Saya survei sedikit-sedikit lah di siaran Kompas aja gitu. Dari saya kira hampir tidak ada hari tanpa Kompas memuat berita soal ijazah Pak Jokowi. Iya. Jadi Anda menilai kan? bahwa ini juga jadi komoditi begitu ya? Iya. Itu artinya rating berita soal ijazah Pak Jokowi ini ratingnya tinggi. Sehingga media, bukan hanya media televisi seperti Kompas gitu ya, media cetak, media online, media macam-macam itu membincangkan soal ijazah ini gitu. Di tengah ketidakpercayaan publik tadi bahwa ijazah itu adalah itu palsu gitu. Tapi alih-alih isu ijazah Jokowi ini menghasilkan rating yang tinggi dan tren yang terus dibicarakan, sebenarnya ini kan kasus hukum perdata, dan juga ada juga pidana karena dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan melaporkan para penuding ijazah palsu itu ke Polda Metro Jaya dengan delik pencemaran nama baik. Nah, itu sebenarnya lingkupnya kasus hukum. Tapi ini sekarang saya akan tanyakan juga ke Bung Aji. Kasus hukum yang berhadapan dengan hasil survei. Sebenarnya bagaimana menyikapi ini? Tapi jangan dijawab dulu, setelah jeda sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kata Bung Ray Rangkuti tadi sangat menarik perhatian publik, bahkan media katanya juga ratingnya tinggi kalau membahas ini. Tapi alih-alih memberikan rating yang tinggi, memberikan trending yang cukup terus-menerus konstan di permukaan, di depan publik begitu ya. Ini kan sebenarnya kasus hukum yang saya tekankan tadi, kasus hukum entah itu baik perdata maupun pidananya. Dua-duanya ada sebenarnya. Yang saya tanyakan tadi ke Bung Aji, ini kan kasus hukum, jarang sekali kasus hukum juga diteliti melalui survei. Apa maksudnya dan bagaimana menyikapi itu sebenarnya? Ya, sebetulnya gini, walaupun kasus hukum karena ini menyangkut Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, maka sebetulnya isu ini kemudian menjadi ramai ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi, sebetulnya yang dipertanyakan oleh Bang Ray tadi, kita bisa punya beberapa alasan secara ilmiah. Yang pertama adalah kita tahu Pak Jokowi ketika selesai masa jabatan sebagai presiden, itu tingkat kepuasan terhadap kinerjanya itu masih di atas 80%, dengan tingkat trust yang begitu tinggi. Ya. Sehingga Pak Jokowi itu masih menjadi magnet bagi publik maupun bagi media. Ya. Sehingga apapun isu terkait Pak Jokowi, ya walaupun ini isu hukum, tapi ini kan
menyangkut isu yang menyerang trust terhadap Pak Jokowi. Sehingga ini kemudian menjadi rame. Sebetulnya yang menarik dari survei kita itu bukan hanya soal berapa jumlah orang yang percaya dengan isu itu, tapi kemudian yang menjadi penting adalah apakah isu ini berdampak pada trust publik terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat data itu, ini kan dua data yang berbeda. Mereka yang percaya terhadap isu ini memang hanya 12,2%. Tapi mereka yang kemudian terpengaruh kepercayaannya terhadap Pak Jokowi itu angkanya lebih tinggi, 22,6%. Ya, artinya bahwa walaupun isu ini ya tidak kemudian menjadi mainstream, tapi isu ini mampu ya menembus sekat-sekat psikologis. Jadi punya daya rusak, walaupun tidak punya daya rusak secara faktual, tapi isu ini punya daya rusak secara simbolik terhadap Pak Jokowi. Ya, walaupun angkanya masih kecil dan masih terbatas ya. Jadi kalau artinya dalam jangka panjang sebetulnya isu ini ya, dalam jangka panjang kalau kita bicara tentang persepsi politik terus muncul gitu. Iya, karena dalam persepsi publik sebetulnya kalau 1 dari 5 orang itu merasa ragu terhadap kepercayaannya terhadap seseorang, maka ini kemudian bisa menjadi satu bola salju yang ke depan bisa mengganggu kredibilitas Pak Jokowi. Bisa jadi destruktif juga. Iya, gitu ya? Walaupun jumlahnya masih kecil saat ini. Malah sekarang, tapi kan sedikit-sedikit jadi bukit katanya gitu. Kalau di-maintain terus. Nah, kalau salah-salah memaintain juga, kalau tadi dibilang ini dikelola, kalau salah-salah mengelola juga itu tadi ya bisa berbahaya. Dan ini saya agak relevan dengan pernyataan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ya, beberapa hari kemarin ada anggapan bahwa ini menguntungkan Pak Jokowi, isu ini menguntungkan Pak Jokowi. Nah, kalau menurut Bung Rey tadi dikatakan bahwa ini kalau tidak dikelola dengan baik sebenarnya juga punya efek destruktif. Apa benar demikian kalau menurut Bung Rey? Kalau tingkat kepercayaan orang bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu, saya kira nggak memiliki implikasi serius kepada kredibilitas Pak Jokowi. Kecuali misalnya tingkat kepercayaan orang meningkat. Nah, kan semakin meningkat tingkat kepercayaan orang pada kepalsuan ijazah, dugaan palsunya ijazah Pak Jokowi, artinya kredibilitas Pak Jokowi makin menurun kan? Itu asumsinya gitu. Tetapi karena tingkat ketidakpercayaan itu tinggi bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu, maka ya asumsinya yang kesimpulannya juga nggak mengganggu kredibilitas Pak Jokowi. Maka berdasar itu, pertanyaannya ngapain juga dibawa ke ranah hukum gitu? Kira masyarakat nggak percaya juga. Nah, semakin dibawa ke ranah hukum semakin panjang cerita gitu. Nah, ini tadi dengan relevan dengan pertanyaan Anda di awal tadi tuh. Ini sebetulnya didesain apa enggak sih cerita panjang ini gitu kira-kira ya kan? Nah, kalau kita mau lihat dari survei ini sebetulnya nggak punya efek serius gitu ya. Masyarakat lebih banyak yang nggak percaya gitu bahwa dan ini tidak akan begitu punya efek mengganggu kepada kredibilitas Pak Jokowi, dan oleh karena itu sebetulnya akan selesai dengan sendirinya kalau nggak dibawa ke ranah hukum. Masyarakatnya juga nggak percaya kira-kira gitu. Tapi dengan dibawa ke ranah hukum cerita makin panjang. Hari ini kita dengar juga justru di situ di maintainnya ya. Nah, itu dia. Hari ini misalnya kawan-kawan kayak Roy Suryo itu sudah melakukan somasi juga kepada Pak Jokowi. Makin panjang lagi nih cerita. Jadi bukan hanya panjang, tapi juga bercabang-cabang. Ini kasus hukum. Kalau memang benar-benar ini kasus hukum ya seharusnya diselesaikan cepat saja. Kalau di lama-lama seperti ini ya ini jadi bercabang-cabang seperti Bung Rey katakan tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan berarti sebenarnya ini bukan kasus hukum, ini kasus politik sebenarnya, latar belakangnya politik yang dibawa ke ranah hukum. Bagaimana pendapat dengan anggapan itu? Ya, awalnya sih nggak ranah politik, kan mempertanyakan keabsahan ijazah pejabat publik. Ya itu bagian dari langkah politik, bukan lagi langkah hukum. Nah, jadi ketika ia menjadi langkah hukum, ya ketika Pak Jokowi membawa kasus ini ke polisi, itu loh. Kan kecuali misalnya mereka yang mempersoalkan keabsahan ijazah Pak Jokowi itu menuduh Pak Jokowi melakukan tindakan kejahatan terkait dengan dokumen palsu. Nah itu ranah hukum tuh. Nah kan mereka belum sampai ke situ, mereka masih pada tahap administrasinya. Benar nggak ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak? Jadi belum sampai ke hukum, lalu jadi kasus hukum manakala Pak Jokowi membawa mereka-mereka yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu sebagai tindakan pencemaran nama baik dan sejenisnya gitu. Karena ini tadi dikatakan juga sebenarnya kasus politik yang dibawa ke ranah hukum dan akhirnya panjang dan belum ada ujungnya, belum sampai ketahuan bagaimana ujungnya. Sampai detik ini pun
belum tahu siapa tersangkanya, siapa yang harus disidangkan, begitu kan? Nah, pertanyaan saya begini, Bung Rey, kalau memang ini terus di-maintain dan kasus hukumnya berlanjut, kira-kira nanti ini bisa memengaruhi opini publik yang berdampak pada putusan hakim nggak nanti kalau memang sudah masuk ke meja hijau? Ya, hakim-hakim kita mudah-mudahan bisa lebih mandiri, belajar dari kasus Tom Lembong maupun Hasto Kristianto. Di mana kemudian Presiden mengeluarkan amnesti maupun abolisi. Dari situ sih sebetulnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa ada upaya untuk membuat peradilan kita itu lebih objektif gitu. Kalau dipandang publik tidak objektif, ya Presiden bisa menurunkan abolisi itu. Kira-kira begitu. Karena dianggap peradilannya digeret lagi ke abolisi sama amnesti nih ya. Ya iya dia. Makanya dengan kasus ini kita berharap ya pengadilan bisa lebih objektif, lebih independen, dan lebih berani untuk menyatakan sikap. Ya, terakhir saya ke Bung Haji, kalau memang ini ditujukan untuk membentuk opini publik, survei ini, apakah itu menjadi konklusi terakhir dari survei ini untuk membentuk opini publik, atau memang hanya untuk menggambarkan, untuk memberikan gambaran helikopter view terhadap kasus ini? Ya, sebetulnya kan kita ingin menguji apakah kemudian isu yang rame di media sosial, di publik, ya, di elit politik, itu apakah sama resonansinya di publik secara mayoritas. Ternyata sebetulnya publik secara mayoritas itu lebih tenang dalam menyikapi isu ini. Kan buktinya 74,6% yang tidak percaya. Artinya kalau tadi kita kembali ke pertanyaan Mas Radi terkait dengan apakah isu ini di-maintain oleh Pak Jokowi atau tidak, saya pikir Pak Jokowi sebetulnya tidak butuh isu ini, ya, karena secara popularitas beliau dalam posisi di puncak, ya, kemudian tingkat akseptabilitas, tingkat kepuasannya masih tinggi. Buat apa isu ini? Yang sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya ada sisi, ya, di mana ada segmen tertentu yang terpengaruh dengan isu ini, ya, walaupun angkanya masih kecil, 22,6%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat angka 74,6% yang tidak percaya dengan isu ini artinya bahwa opini publik yang dibangun oleh beberapa sejumlah individu, ya, termasuk mungkin Bang Roy Suryo dan lain-lain, itu kan tidak punya kekuatan, ya, untuk mempengaruhi opini publik secara umum, sehingga sebetulnya tanpa dibawa ke proses hukum, isu ini selesai dengan sendirinya sebetulnya. Nah, isu ini hanya bertahan di kelompok elit dan di media saja, tapi di publik sebetulnya isu ini sudah selesai. Sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, di mana nanti kasus hukum ini ujungnya? itu yang akhirnya juga bisa mempengaruhi. Ya, gimana Bung Rey? Singkat saja Bung Rey, silakan. Sebetulnya persis seperti yang disebutkan oleh Aji tadi. Sebetulnya kalau nggak ada lagi proses hukumnya, udah selesai dengan persoalan ini. Nah, sayangnya tidak lagi hukum. Nah, sekarang itu yang saya sebut bukan hanya panjang, tapi juga bercabang-cabang. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong sempat disinggung juga nama Roy Suryo, tetap di Sapa Malam, karena setelah ini beliau juga akan hadir di sini untuk memperbincangkan hal yang katanya bercabang-cabang. Terima kasih Bung Ray Rangkuti dan juga Bung Haji Al Farabi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.